Pendahuluan. Filsafat manusia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang tahu dan mau. Artinya, kemauannya mengandaikan pengetahuan. Etika dapat dipandang sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab satu pertanyaan yang fundamental. Tujuannya agar kita tidak hidup dengan cara ikut-ikutan terhadap berbagai pihak yang menetapkan bagaimana kita harus hidup, melainkan agar kita dapat mengetik sendiri mengapa kita harus bersikap begini atau begitu. Ketika termasuk dalam lingkungan filsafat, filsafat dalam arti ilmiah merupakan ilmu yang membantu manusia untuk mampu bertindak secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Etika pemerintahan adalah kajian ilmu yang memberikan sarana orientasi bagi manusia untuk menilai kehidupan politik dan pemerintahan secara lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab. A. Latar belakang. Pentingnya filsafat pemerintah terletak pada kenyataan bahwa pemerintah merupakan dunia yang paling menentukan hidup matinya seseorang manusia dan selamat atau hancurnya dunia. B. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Inggris philosoph, dari bahasa Latin philosophia atau philos loging dan sophos within. Filsafat dalam arti ilmiah merupakan ilmu yang membantu manusia untuk mampu bertindak secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan pemerintahan, dari pengertian tersebut muncul tiga pengertian ensiklopedik, yaitu filsafat, filsafat pemerintahan, dan filsafat ilmu pemerintahan. 1. Filsafat. A. Filsafat klasik. Tali Idin Raha pada tahun 2003 mengemukakan bahwa soal pertama yang dikemukakan dalam filsafat adalah terjadi dari zat dan bahan apa hakikat segala sesuatu. Berbeda dengan menurut filsuf yang membahasnya soal ini, kemudian dimasukkan dalam bagian filsafat yang disebut ontologi. Ontologi pertama yang diberikan oleh Thales 625 sampai 547 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa hakikat tersebut adalah air, sejenis mater atau material. Berbeda pendapat Anaxagoras 500 sampai 428 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa jenis material itu bukan hanya satu, tetapi banyak, tak terhingga. Soal kedua yang timbul, yaitu soal kejadian dan perubahannya, disebut kosmogoni. Soal-soal tersebut di atas membahas jagat raya, makrokosmos, yaitu alam yang kita alami. Itulah sebabnya disebut natural filosofi atau filsafat alam kodrat. Filsafat Aristoteles berkembang ke segala penjuru dunia dan bercampur dengan unsur-unsur lain dari luar Yunani, terutama dari timur. Sementara filsafat Plato berkembang ke tangan Plotinus 203 sampai 270 asal Mesir. Kemudian ke rumah yang bersama muridnya mendirikan mazhab Neoplatonisme. B. Filsafat abad pertengahan. Aliran pertama dengan pandangan hidup Kristianisme membentuk filsafat patristik. Penguasa duniawi merangkap sebagai penguasa gereja yang ditokohi oleh Agustinus dan kemudian berkembang menjadi filsafat skolastik. C. Filsafat modern. Filsafat modern adalah produk reorientasi filsafat klasik Yunani sampai Romawi. Filsafat modern didahului oleh gereja sosial budaya yang disebut gerakan Renaissance dan humanisme. Filsafat modern telah mencatat beberapa pertentangan pokok. Pertama, empiris lawan rasionalisme di bidang pengetahuan atau epistemologi. Kedua, realisme lawan idealisme di bidang ontologi atau hakikat. Ketiga, materialisme lawan idealisme. Keempat, monisme lawan dualisme. Dan yang kelima, mekanisme lawan teologisme. 2. Filsafat dewasa ini. Para filsuf yang langsung mengambil alih sistem Kant dan meninjaunya kembali kita sebut tokoh-tokoh terakhir filsafat modern atau tokoh-tokoh pendahuluan filsafat dewasa ini. Salah satu ciri filsafat dewasa ini yaitu selain bersifat akademik juga bersifat praktik. Artinya, pada umumnya filsafat mulai sebagai renungan, memuncak sebagai pandangan hidup, dan berakhir sebagai politik. Aliran historisme atau filsafat sebagai politik. Aliran historisme atau filsafat sejarah merupakan salah satu aliran filsafat yang mendukung ciri filsafat dewasa ini karena selain bersifat akademik juga bersifat praktik. 3. Filsafat pemerintahan. Tali Ziduhu Draha 2003 mengemukakan bahwa filsafat pemerintahan berisi metafisika, filsafat tentang manusia, filsafat kependudukan, filsafat tentang masyarakat, filsafat tentang bangsa,
filsafat tentang negara, kemudian filsafat tentang pemerintahan. Jika pemerintahan dipandang sebagai bagian dari ilmu politik dalam arti luas, maka filsafat pemerintahan dapat dipelajari sebagai bagian dari filsafat politik. Filsafat pemerintahan dapat dipahami dan dikonstruksikan melalui metodologi pemikiran Lippmann. Metodologi Lippmann bermula dari pemikiran, jadi dari sang pemikir. Pemikiran berarti proses penemuan suatu yang belum diketahui, masih di belakang cakrawala atau horizon. Melalui pemikiran ditemukan dan diketahui. Namun, setiap penemuan menciptakan cakrawala baru, horizon baru, demikian seterusnya. Filsafat ilmu pemerintahan. Menurut Cha Van Persen, filsafat ilmu adalah suatu perpanjangan ilmu tentang pengetahuan. Dengan kata lain, penerapan teori pengetahuan pada pengetahuan ilmiah. Jujun S. Surya Sumantri mendefinisikan filsafat ilmu sebagai bagian epistemologi, yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Berbagai pertanyaan hakikat ilmu, misalnya tentang ilmu objek, proses penamaan ilmu, dan pemanfaatan ilmu, membawa manusia berturut-turut ke arah pemikiran ontologik, epistemologis, dan aksiologik. Filsafat ilmu pemerintahan adalah bagian dari filsafat ilmu yang khusus memikirkan ilmu pemerintahan. A. Van Braam membahas dasar-dasar pemikiran tentang ilmu pemerintahan, metodologi, dan hubungan ilmu pemerintahan dengan etika. Jika dikaitkan dengan pendapat-pendapat di atas, maka filsafat pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pemikiran tentang hakikat ilmu pemerintahan. Hubungan filsafat dengan ilmu pemerintahan. Menurut Miriam Budiarjo, filsafat adalah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut univers atau alam semesta dan kehidupan manusia. Filsafat merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya. Filsafat tidak pernah berubah sedangkan filosofi berubah-ubah. Dengan demikian, kita sampai kepada bidang filsafat pemerintahan yang membahas persoalan-persoalan pemerintahan dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu. Adanya hubungan erat antara ilmu pemerintahan dengan filsafat. Contohnya, begitu banyak para filosof yang sekaligus merula tentang masalah pemerintahan. Plato dan Aristoteles mencoba menggambarkan bagaimana baiknya negara yang ideal, tetapi sebaliknya, Niccolo mengemukakan gagasan pemisahan antara pemerintah dan moral. Perkembangan filsafat pemerintahan. Pemikiran Plato dan Aristoteles tentang politik memaparkan pijakan bagi pemikir-pemikir politik di negara-negara di dunia umumnya, khususnya bagi negara-negara yang menganut sistem monarki, aristokrasi, dan juga demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Berbeda dengan Plato yang menentang hak milik, Aristoteles membenarkan adanya hak milik individu. Hak milik penting karena memberikan tanggung jawab bagi seseorang untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial. Hak milik juga memungkinkan orang untuk berusaha memperbanyak akumulasi kapital dan menjaga hartanya dengan baik. Dari gagasan untuk mempertahankan kekayaan ialah kemudian timbul gagasan bagaimana menciptakan sistem keamanan negara. Orang-orang yang kaya akan memiliki perhatian serius terhadap keamanan negara karena ini menyangkut kepentingan pribadinya. A. Etika sebagai bagian dari filsafat. Etika termasuk dalam lingkungan filsafat. Filsafat dalam arti ilmiah merupakan ilmu yang membantu manusia untuk mampu bertindak secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Sebagai usaha ilmiah, filsafat terbagi dalam dua cabang utama, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Etika sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum dan etika khusus. B. Etika dan ajaran moral. Kata moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul-betulnya sikap dan tindakan manusia dilihat segi baik buruknya. Dibagi menjadi dua macam, yaitu norma umum dan norma khusus. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Kekurangan etika adalah tidak berwenang untuk menetapkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak. Kelebihannya, etika berusaha mengerti mengapa kita harus hidup berdasarkan norma-norma tertentu. C. Perlunya alasan etika dalam pemerintahan. Pertama, kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik. Kedua, gelombang modernisasi telah berdampak kepada proses transformasi masyarakat dalam segala jenis kehidupan. Ketiga, dalam proses transformasi sosial yang begitu cepat, seringkali banyak pihak yang akan menawarkan ideologi-ideologi sebagai obat penyelamat. Keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan dalam keimanan mereka dan di pihak lain. D. Konsep-konsep dalam etika pemerintahan.
Joseph Riwukaho mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan atau usaha yang terorganisir, bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandas pada negara, mengenai masyarakat dan wilayah negara tersebut demi terciptanya tujuan negara. Tinjauan etika atas negara. Negara adalah suatu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk secara efektif menata kehidupan masyarakat. Definisi tentang negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, definisi organisasional, yaitu mengatakan bahwa negara merupakan seperangkat lembaga-lembaga pemerintahan dengan kedaulatan yang diberlakukan sama terhadap semua orang, berhak mencari 5 sumber-sumber finansial. 2. Definisi fungsional, yaitu tentang negara mengambil 2 bentuk, yaitu pertama, bahwa negara adalah seperangkat institusi yang melaksanakan tujuan-tujuan atau keinginan khusus. Kedua, yaitu negara didefinisikan sebagai perangkat lembaga yang didefinisikan sebagai stabilitas dalam segala aktivitas. Etika pemerintahan dan lembaga eksekutif TRL. TRL Cover berpendapat bahwa kajian etika aparat publik erat sekali kaitannya dengan konsep peran role dan tanggung jawab dalam membuat kebijakan atau mengambil tindakan. Dengan pertimbangan semua itu, kebijakan dan tindakan yang diambil itu akan memuaskan pihak, maka paling tidak ada 2 aspek yang senantiasa perlu diperhatikan oleh aparat publik. Beberapa prinsip menurut teori Cover. 1. Prinsip pemerintahan terbuka. 2. Prinsip laporan kekayaan. 3. Prinsip pentingnya peraturan yang jelas. 4. Prinsip pentingnya peraturan keberadaan peniup peluit. 5. Prinsip pentingnya keberadaan Inspektur Jenderal.